Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Kembali lagi di channel Lembur ID News, channelnya orang lembur. Nah, dalam kali ini kita akan kembali konten tentang review atau konten nge-review. Yang kita review di konten kali ini adalah tentang kegiatan Jumat Berkah atau Jumat Berbagi. Jadi konten ini nge-review kegiatan Jumatan yang dilakukan oleh kaum muslimin khususnya laki-laki. Kemudian nanti setelah beres Jumatan itu ada snack atau makanan yang dibagikan oleh pihak ibu-ibu yang dinamakan Jumat Berkah atau Jumat Berbagi. Untuk keseruan lebih lanjutnya nanti kita simak secara bersama-sama kegiatannya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel Lembur ID News, channelnya orang lembur. Sekarang kita akan bertanya-tanya kepada tim atau pengurus Jumat Berkah atau Jumat Berbagi, bagaimana kapan awal berdirinya, alasannya kenapa, nanti kita akan tanya-tanya. Nah, beliau ini yang akan kita tanya nanti adalah Ibu Mulyati. Beliau adalah salah satu guru saya ketika kecil madrasah, dan tepatnya di sini juga dengan bangunan yang berbeda juga tentunya. Beliau adalah salah satu guru SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Yang saya masih ingat itu adalah tentang cerita-cerita para nabi yang sering diceritakan oleh beliau. Nanti kita simak lengkapnya tentang konten nge-review Jumat Berkah atau Jumat Berbagi ini. Langsung kita tanya ke yang bersangkutan. Sekarang kita sudah sama beliau, langsung saja. Mungkin Ibu bisa kenalan dulu, Bu. Barangkali teman-teman penonton setia Lembur ID News bisa langsung berkenalan secara langsung. Assalamualaikum semuanya. Kenalkan, saya Sri Mulyati, sering disebut sama anak-anak saya Bu Mul gitu ya. Mungkin cukup ya. Oke, Bu Mul ya. Nah, jadi saya panggilnya Bu Mul aja ya, Bu. Mangga, mangga. Ya, ini dalam konten review untuk Jumat Berkah atau Jumat Berbagi ini, kapan sih awal mulanya berdiri? Awal mula ininya bukan berdiri ya, awal mula dijalankannya. Ya, awal dijalannya awal kapan mula itu? dijalankannya itu tanggal 19 November tahun 2021 ya, kemarin. Alhamdulillah untuk sampai Jumat besok ini tanggal 18 Maret. Ya, Maret. Itu udah ke 17 minggu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bisa lumayan berjalan. cukup lama juga berarti ya, Bu. Ya. Berarti setahun jalan lah, menjelang setahun jalan ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, baru 5 bulanan, Insya Allah. Baik, Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Doanya mudah-mudahan istiqomah panjang ya, Bu. Ya, dari semuanya, dan bukan hanya doanya juga, bantuannya juga. Kalau ini Bu terinspirasi dari mana nih? Jumat Berkah atau Jumat Berbagi ini? Awalnya mungkin dari postingan-postingan teman ya. Seperti yang teman dari Umi yang di Pamanukan itu, dia awalnya ke orang-orang ke ODGJ ya, tapi ternyata alhamdulillah responnya banyak. Jadi dia itu sampai bisa menyimpan di beberapa tempat di pasar Pamanukan itu sampai 4 tempat, sampai 400 makanan, bungkus makanan gitu, dan itu berupa nasi kalau dia mah. Nah, inspirasinya dari situ. Terus kita melihat postingan-postingan, terutama yang awalnya melihat di Masjid Jogokarian ya. Di mana itu Bu Masjid Jogokarian itu, Bu? Yogyakarta kalau nggak salah ya. Di Jogja, jauh juga berarti. Belum pernah ke Jogja, hanya postingannya saja gitu ya. Dari teman juga. Terus kebetulan Ibu kan di dalam salah satu organisasi, maksud Ibu emang senang berorganisasi. Karena kayaknya kita itu kalau berorganisasi kita ingin memberikan manfaat kepada sesama. Kalau sendiri susah ya. Betul. Kalau berjamaah berorganisasi itu alhamdulillah Allah mudahkan gitu, karena keberkahan berjamaah tadi. Terus ya di Salimah kebetulan Ibu ya, di Salimah itu ada beberapa program ya, salah satunya itu kita membantu sama dan menginikan inspirasinya ingin memakmurkan masjid. Ingin memakmurkan masjid. Terus banyak orang tua
yang mengeluh anak-anaknya itu susah untuk Jumatan. pergi ke masjid Oh, iya. Jumatan untuk sholat Jumat ya, apalagi sekarang kan ada setan gepeng ya yang selalu mereka bawa-bawa ya ayah. Setan gepeng itu sangat berbahaya ternyata. Gadget ya. Ya, awalnya itu mungkin banyak sekali awalnya ya, Iya. dari beberapa mungkin ingin memakmurkan masjid, terus ya alhamdulillah sekarang terbukti dengan banyaknya komen dari para orang tua. Alhamdulillah semenjak adanya Jumat Berkah, anak saya tidak susah untuk pergi ke masjid. Malahan mereka merasa nanti ya? hari Jumat itu katanya akan dapat kue ya Kue, snack bahasanya. atau makanan ya, Bu? Biarlah mereka awalnya gitu motivasi mereka ingin mendapatkan snack, tapi mudah-mudahan itu menjadi pembiasaan karena yang sangat sulit kita terapkan ke anak-anak adalah pembiasaan ya. Insya Allah dengan berjalannya waktu, bantuan dari para guru-gurunya bisa menanamkan kepada mereka bahwa Jumatan itu bukan karena snack, tapi karena melaksanakan perintah Allah. Gitu. Berarti setelah berjalannya waktu Jumat Berkah ini berarti setiap Jumat itu selalu meningkat ya Bu, jemaahnya Bu, terutama anak kecil ya? Terutama anak kecil gitu ya, emang mereka kan bibit-bibit ya, seharusnya mereka itu ya emang harusnya kita sebagai orang tua itu gimana caranya supaya mereka betah di masjid, harusnya harusnya mah jangan sampai anak-anak ada di masjid karena mereka heureuy atau apa, kalau tarawehan ya sebentar lagi mau tarawehan, kadang-kala diurak-urak lah bahasa Sundanya mah ya. Silahkan terjemahkan apa itu bahasa diurak-urak gitu. Ya, jadi mereka merasa takut untuk di masjid. Justru gimana caranya supaya mereka betah di masjid? Jangan sampai mereka betah di PS, betah bermain gadget gitu. Harusnya mah ya kita cari solusi gitu. Mudah-mudahan jadi solusi pertama dan seterusnya. Iya, mudah-mudahan gitu. Nah, biasanya Bu yang dibagikan di Jumat Berkah ini selain snack itu apa lagi Bu? Selain snack, paling kita hanya mampu 1 bulan 1 kali itu nasi bungkus ya. Nasi berupa nasi bungkus, tapi hanya 1 bulan 1 kali. Itu pun terinspirasi dari ibu-ibu ya. Awalnya ini kan Jumat Berkah ini bekerja sama ya, bersinergi dengan ibu-ibu sholawat ya. Kalau sendiri terserah tidak mampu ya. Kita di Sukatani ini kan ada Jamiah Sholawat, kebetulan Mihnani sebagai ketuanya, beliau sebagai ketuanya gitu. Ngomong ke Mihnani, terus Mihnani mensosialisasikan tentang sedekah subuh waktu itu ke Jamiah, ke jamaah, dan kita silakan sosialisasikan ke para jamaah gitu. Setelah disosialisasikan, mereka bertanya gimana caranya ya. Kita yang ini kan yang hadis itu ya, setiap pagi itu kan ada 2 malaikat, yang satu mereka mendoakan untuk keberkahan kepada orang yang selalu bersedekah pagi hari, yang satu melaknat gitu kan. Kayaknya kepada mereka, Bu, mau yang mana? Mau diberkahi, didoakan sama malaikat atau mau dilaknat oleh malaikat gitu. Caranya gimana? Nggak usah banyak, yang penting kita berharap keberkahan waktunya gitu ya. Boleh 1 hari 2.000 gitu ya, setiap setelah subuh gitu kan. Setiap setelah subuh ini sambil berdoa ya, silahkan minta doa apa yang ibu ingin dikabulkan oleh Allah gitu kan. Nah, setelah itu mereka ya alhamdulillah antusias. Mungkin mereka merasakan setelah berjalan beberapa hari, beberapa minggu, alhamdulillah semakin banyak yang menitipkan ya. Kan mereka bertanya, ini uangnya dikemanakan? Kata ibu, kalau memang mau diberikan sendiri silahkan gitu, tapi diutamakan kepada orang terdekat, kerabat dulu gitu ya, tetangga gitu, silahkan gitu. Tapi mereka ada yang disedekahkan oleh mereka sendiri, tapi sebagian ada yang dititipkan karena ibu juga mensosialisasikan tentang Jumat Berkah ini. Akhirnya mereka setiap minggu, ada yang setiap hari Rabu mengasihkannya, ada yang setiap hari Kamis gitu. Akhirnya alhamdulillah jalan ya Bu. Dari sumbangan-sumbangan tersebut tidak banyak,
awalnya itu hanya 13 orang, 20.000, 15.000 gitu, tidak banyak. Bervariasi berarti ya? Bervariasi, alhamdulillah. Tapi setelah mengetahui, alhamdulillah kita banyak beberapa donatur. Nah, mungkin agak saya pertegas nih Bu Masya Allah pertanyaannya banyak, bukan banyak. tentang sumber dana. Sumber donasinya sekarang ini ya, yang pertama tadi dari infak dari ibu-ibu jamiah ya, yang alhamdulillah mereka bervariasi, ada sampai 50 sampai 100 gitu, tapi itu tidak kontinu, mungkin karena kalau ada rezeki gitu ya. Dan alhamdulillah juga kalau tiap minggunya ada donatur juga dari pemilik toko. Alhamdulillah di Sukanengah ini ya. Oh banyak dapat sering ngasih ini. Malah mereka udah jadi donatur tetap. Alhamdulillah. Ada yang sebutin ya. Boleh. Seperti kalau untuk airnya itu sudah di drop sama Bapak Yanto ya, sampai 200 atau berapa dia. Yang penting mau ngebuat snack berapa dia kasih gitu ya. Disesuaikan berarti ngasihnya. Disesuaikan ngasihnya, sesuaikan jumlah snack yang mau kita buat ya. Terus dari Bapak Durojak juga, dari Ibu Dian juga gitu. Dari ibu-ibu yang lain, dari Pak DKM juga semuanya alhamdulillah. Ya itu Jumat Berkah ini berjalan atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak ya. Para agnia, para semuanya alhamdulillah gitu. Dan kalau teman-teman nggak menutup, bukannya ada juga dari teman kita, saudara kita yang ada di luar negeri, ada juga mereka menitipkan, yang mereka kerja di luar negeri gitu. Justru mereka lebih gede ya nitipkannya, 200.000 gitu ya kan. Menurut kita gede ya kalau di sini gitu kan, 200.000 bisa menjadi beberapa berpuluh-puluh snack gitu kan ya. Ya alhamdulillah gitu. Sering mereka menitipkan langsung gitu ke ibu, alhamdulillah, karena kita walaupun sendiri ini ada catatannya, setiap jamiah sholawat, kalau ada jamiah sholawat ibu laporan kepada ibu-ibu, pemasukan segini, pengeluaran segini, ada saldo segini gitu. Jadi setiap minggu teh laporannya hanya ke ibu-ibu jamiah gitu, alhamdulillah. Jadi terbuka. Kalau untuk yang nasi bungkus, yang nasi bungkus per 1 bulan, setiap 1 bulan sekali, itu ibu-ibu kan waktu itu tidak sengaja kita niat itu membuat nasi bungkus pas hari Jumat itu, tidak tahu bahwa hari itu adalah hari Jumat. Kliwon bahasanya kan, kalau di betul. sini mah ya ada Jumat Kliwon gitu. Pas ibu-ibu nyala tuh, udah Bu, kita buat nasi bungkusnya setiap Jumat Kliwon saja. Silahkan kalau memang ibu-ibunya siap gitu kan. Soalnya kalau untuk budget kan kita ya alhamdulillah gitu ya, disesuaikan gitu. Akhirnya mereka siap dan sampai patungan. Patungannya gini, setiap besok, Jumat besok mau Jumat Kliwon gitu kan, ketahui ya. Jumat ini teh kita melelang siapa yang mau masak nasi gitu. Jadi dilelang, dilelang masak nasi. Kita mau masak 3 gantang ya misalkan, dibagi 10 orang 3 literan gitu. Alhamdulillah mereka ya mau gitu ya, ibu-ibu, masya Allah gitu, ibu-ibu jamiah di sini. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah, mereka selalu sehat gitu ya. Itu yang diharapkan. Itu juga ganti-gantian gitu. Ada yang orang itu juga gitu. Ada yang ganti-gantian. Alhamdulillah kalau untuk lauknya ya kita dari uang yang kita kumpulkan itu. Karena bahasanya supaya sama, jangan sampai beda-beda gitu. Tapi pernah juga satu kali ada dari warga ini ya, ibu jamiah sholat juga. Tapi dia ada keluarga yang di luar negeri, dia ngasih langsung nasi bungkusnya sebanyak 100 bungkus ya. Kebetulan di kita kan ini 230-an di sini, karena dia juga ngasih, akhirnya kita bisa diinikan ke masjid yang lain, di masjid Sukatani, gitu ya? Iya dioper. Kan di sini kira-kira cukup nih. Kalau cukup kita bisa dioper lagi sampai bisa kita selama 2 minggu ngasih ke masjid yang di Sukatani itu. Alhamdulillah
untuk sekarang mohon maaf masih bisa untuk masjid Ya. di sini saja. Baik Ibu, terima kasih Bu atas kesediaan waktunya. Ya mudah-mudahan Jumat Berkah atau Jumat Berbagi ini bisa seterusnya Iya, panjang. Tentunya amin. Iya. bagi pengurus, pengelola mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan Amin. banyak donatur yang Ya, datang banyak sehingga donatur yang terketuk hatinya ya, untuk ikut berdonasi di sini atau mengadakan donasi sendiri di masjidnya juga nggak apa-apa gitu kan. dan tentu harapannya masjid ini semakin makmur ya Iya, Bu, gitu. harapannya. Jadi kita sudah tanya-tanya dan alhamdulillah sangat menginspirasi sekali. Tentu harapannya kita semua adalah masjid-masjid yang ada di Desa Sukatani atau umumnya semua yang ada di Sekitarnya. Indonesia bisa menjadi makmur, banyak pengunjungnya, banyak jemaahnya, tidak hanya hari-hari tertentu saja gitu kan. Iya. Dan mudah-mudahan Jumat Berkah ini yang dilakukan oleh para ibu-ibu di Masjid Jami Al-Fudhola ini mudah-mudahan bisa ditiru oleh masjid yang belum melaksanakan kegiatan Jumat Berkah. Karena kegiatan ini manfaatnya sangat besar ya yang dirasakan oleh jemaah masjid, semakin banyak pengunjungnya gitu kan, tidak hanya bapak-bapak dan ibu-ibu gitu kan. Tentu harapannya itu semua bisa terlaksana dengan baik dan tentu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.